Menurut pendapat saya, reaksi biokimia terpenting, terutama bagi manusia, adalah respirasi sel. Mengapa saya sangat yakin tentang hal ini? Karena dengan cara inilah kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan. Atau, kalau mau lebih tepat lagi, dari glukosa. Sehingga boleh disimpulkan sebagian besar yang kita makan atas kurangnya karbohidrat akan menjadi glukosa. Pada video berikutnya saya akan membahas bagaimana kita mendapatkan energi dari lemak atau protein. Tapi pada respirasi sel, mari kita berangkat dari glukosa ke energi. Dan beberapa produk sampingannya. Untuk lebih spesifik tentang itu akan saya tuliskan reaksi kimianya di sini. Jadi rumus kimia untuk glukosa adalah 6 karbon, 12 hidrogen, dan 6 oksigen. Inilah glukosa. Jadi bila kita punya 1 mol glukosa, bila kita punya 6 mol oksigen molekuler, ini semacam penyederhanaan kasar bagi respirasi sel. Saya kira Anda akan mengerti setelah melihat beberapa video berikutnya bahwa seperti inilah mekanisme respirasi sel itu. Bila saya punya beberapa glukosa, bila saya punya 1 mol glukosa dan 6 mol oksigen, melalui proses respirasi sel, mari kita berikan warna yang bagus, maka inilah respirasi sel. Melalui respirasi sel akan diperoleh 6 mol karbon dioksida, 6 mol air, dan ini bagian yang sangat penting, kita akan menghasilkan energi. Dan inilah energi yang dapat digunakan untuk bekerja, memanaskan tubuh, memberikan denyut listrik di dalam otak kita. Energi apa saja terutama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, walau tidak hanya pada manusia terdapat mekanisme seluler ini, dan bila Anda mendengar kata energi, Anda mungkin berkata, "Hei Sel, bukankah pada video lain Anda menyebut-nyebut soal ATP?" ATP adalah mata uang energi untuk sistem biologis, dan Anda dapat berkata, glukosa adalah mata uang energi. Untuk sistem biologis, dan dalam beberapa hal keduanya benar. Sesungguhnya proses respirasi sel memang langsung menghasilkan energi. Tapi, energi itu digunakan untuk menghasilkan ATP. Jadi, bila porsi energi ini akan diuraikan pada respirasi sel di sini, maka sebagian akan menjadi panas dan energi akan memanaskan sel. Dan sebagian lagi akan menghasilkan 38 ATP. Energi siap pakai bagi sel-sel untuk mengontraksi otot atau menghasilkan impuls saraf atau menghasilkan apa saja, bertumbuh atau memecah atau apa saja yang dibutuhkan sel. Jadi agak keliru bila menyebutkan bahwa respirasi sel menghasilkan energi. Respirasi sel adalah proses mengambil glukosa dan menghasilkan ATP. Dengan panas dapat menjadi produk sampingannya. Tapi barangkali panas memang diperlukan agar sel-sel dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan benar. Semuanya berangkat dari glukosa.
dari 1 mol glukosa dan buku teks akan menyebutkan ke 38 ATP. Kenyataannya adalah ini merupakan kondisi ideal untuk mendapatkan angka 38 ATP. Saya membaca buku teks terlebih dahulu sebelum mengerjakan video ini. Dan kenyataannya tergantung pada keefisienan sel dalam melakukan respirasi sel, angkanya berada di kisaran 29-30 ATP. Tapi ada selisih besar di sini dan para ahli masih meneliti teori ini. Tapi beginilah respirasi sel itu. Dalam video-video berikutnya akan dibahas bagian-bagian pembentuknya. Untuk saat ini saya akan memperkenalkannya agar Anda punya sedikit gambaran tentang bagian-bagian respirasi sel. Bagian pertama disebut glikolisis, yang secara harafiah berarti menguraikan glukosa. Untuk sekedar diketahui, bagian kata gliko adalah untuk glukosa dan lisis berarti menguraikan. Sebagai selingan pada kata hidrolisis itu berarti menggunakan air untuk menguraikan molekul. Glikolisis berarti menguraikan glukosa. Bila Anda tertarik pada asal kata, glukosa berasal dari kata Yunani gluk yang berarti manis. Dan glukosa memang manis. Untuk semua jenis gula diberikan akhiran kata osa. Itu artinya gula. Ada yang beranggapan bahwa dengan menyebut gula manis adalah penggunaan kata yang berlebihan. Tapi ada jenis gula yang tidak manis, contohnya laktosa. Susu misalnya. Tapi bila laktosa masuk dalam pencernaan, ia akan diubah menjadi gula yang manis. Walau rasanya tidak semanis gluktosa atau fruktosa atau sukrosa. Ini hanya selingan saja. Tahap pertama respirasi sel adalah glikolisis, menguraikan glukosa. Dengan cara menguraikan glukosa dari 6 molekul karbon. Proses ini benar-benar mengambil dari 6 molekul karbon. Saya gambarkan seperti ini. 6 molekul karbon tampak seperti ini. Dan pada dasarnya ini merupakan siklus. Saya perlihatkan seperti apa glukosa itu. Inilah glukosa. Perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Saya mendapatkannya dari Wikipedia. Cari kata glukosa dan muncul diagram ini bila Anda ingin melihat lebih detail lagi. Dapat dilihat di sini, ada 6 karbon, 6 oksigen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan biru-biru kecil ini adalah hidrogen. Seperti inilah wujud glukosa. Pada proses glikolisis, pada dasarnya hanya mengambil, saya menuliskannya sebagai deretan, tapi sesungguhnya ini merupakan rantai. Tambahkan oksigen dan hidrogen pada tiap-tiap karbon ini. Glukosa mempunyai backbone karbon. Glikolisis memecah backbone karbon menjadi 2. Beginilah proses glikolisis itu. Glukosa dan masing-masing unsur ini diuraikan. Dan saya belum menggambarkan unsur-unsur lainnya. Seperti diketahui, karbon-karbon ini bersenyawa dengan oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Masing-masing dari 3 molekul backbone karbon ini disebut pirufat. Pembahasan lebih dalam akan dilakukan pada video berikutnya. Glikolisis membutuhkan 2 ATP dan glikolisis juga menghasilkan 4 ATP. Maka hasil bersihnya adalah 2. Saya tuliskan dengan warna yang berbeda, dihasilkan 2 ATP bersih. Inilah tahap pertama. Dan tahap pertama ini dapat seluruhnya terjadi tanpa oksigen.
Di kemudian hari saya akan membuat video menyeluruh tentang glikolisis. Dari produk sampingan ini, dengan melakukan sedikit rekayasa akan memasukkan apa yang dinamakan siklus Krebs yang menghasilkan 2 ATP. Kemudian, ini sesuatu yang menarik, ada proses lain yang terjadi setelah proses Krebs. Pada siklus Krebs diperlukan oksigen. Kembali lagi, tahap pertama adalah glikolisis, tidak diperlukan oksigen. Glikolisis dapat terjadi dengan atau tanpa oksigen. Oksigen tidak diperlukan di sini. Proses ini juga dapat disebut proses anaerobik. Inilah bagian anaerobik dari pernapasan. Mungkin saya tuliskan saja di sini, karena pada proses glikolisis tidak dibutuhkan oksigen, proses itu disebut anaerobik. Mungkin Anda pernah mendengar istilah senam aerobik. Pengertian senam aerobik adalah mendorong Anda untuk banyak bernafas, karena Anda butuh banyak oksigen untuk melakukan senam aerobik. Sehingga kata anaerobik berarti Anda tidak butuh oksigen. Aerobik berarti dibutuhkan oksigen. Anaerobik adalah lawan katanya, tidak dibutuhkan oksigen. Jadi glikolisis bersifat anaerobik dan dihasilkan 2 ATP bersih. Di sini sedikit disinggung siklus Krebs yang menuntut dilakukannya sedikit rekayasa. Di video berikutnya akan dibahas lebih mendalam. Disinggung sekilas di sini, siklus Krebs bersifat aerobik. Di sini diperlukan oksigen. Dan di sini juga dihasilkan 2 ATP. Dan kemudian ini merupakan bagian yang saya anggap waktu saya mempelajarinya cukup membingungkan. Tapi akan saya tuliskan saja seperti diajarkan di sekolah. Dan akan ada sesuatu, di sini terlalu banyak samaan warna yang disebut rantai transport elektron. Pada bagian inilah dihasilkan banyak ATP. 34 ATP. Dan ini juga bersifat aerobik. Dan diperlukan oksigen. Jadi sekarang dapat dipahami bila tidak terdapat oksigen, bila sel tidak mendapat cukup oksigen akan dihasilkan sedikit energi. Tapi jumlah energi yang akan dihasilkan akan jauh bertambah jika Anda memperoleh oksigen. Dan sesungguhnya ketika Anda mulai kehabisan oksigen ini tidak dapat berproses lebih lanjut. Yang terjadi adalah beberapa produk samping dari glikolisis ini bukannya menuju ke siklus Krebs dan rantai transport elektron yang membutuhkan oksigen, sebaliknya produk samping itu masuk ke suatu proses yang disebut fermentasi. Bagi beberapa organisme, proses fermentasi ini membawa produk samping glikolisis dan benar-benar menghasilkan alkohol. Disinilah alkohol berasal. Ini disebut fermentasi alkohol. Dan kita sebagai manusia saya rasa beruntung atau sial karena otot-otot kita tidak langsung menghasilkan alkohol, tapi menghasilkan asam laktat. Jadi manusia melakukan fermentasi asam laktat. Saya tuliskan di sini asam laktat. Jenis fermentasi ini terdapat pada manusia dan mungkin beberapa mamalia. Tapi organisme lain seperti ragi juga melakukan fermentasi alkohol. Inilah yang terjadi ketika kita tidak mendapatkan oksigen. Sesungguhnya asam laktat yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri pada otot ketika saya berlari kencang dan kurang mendapatkan oksigen. Itu hanya sekadar selingan. Bila terdapat cukup oksigen, kita dapat masuk
masuk ke siklus Krebs, mendapatkan 2 ATP, dan masuk ke rantai transport elektron, serta menghasilkan 34 ATP merupakan bagian besar dari apa yang terjadi pada respirasi. Sekarang saya akan menyampaikan satu selingan, karena dalam beberapa hal saya rasa kurang adil, karena ketika terjadi proses glikolisis dan siklus Krebs, keduanya juga menghasilkan molekul-molekul lain. Keduanya tidak menghasilkan semua molekul-molekul tersebut, tapi apa yang dilakukan adalah, saya tahu ini akan menjadi rumit, saya kira pada video-video berikutnya akan diperoleh gambaran tentang itu. Dalam 2 bagian, reaksi ini, glikolisis dan siklus Krebs secara konstan membawa NAD. Saya tuliskan sebagai NAD+, dan ditambahkan hidrogen hingga membentuk NADH. Ini sesungguhnya terjadi untuk 1 molekul glukosa. Ini terjadi untuk 10 NAD, atau 10 NAD+ menjadi NADH. Dan proses itu yang sesungguhnya menggerakkan rantai transport elektron. Saya akan membahas banyak tentang itu dan tentang bagaimana prosesnya, mengapa energi diambil, dan bagaimana ini merupakan reaksi oksidatif dan hal-hal lain yang relevan tentang apa yang menjalani oksidasi dan apa yang berkurang. Saya hanya ingin memberikan sorotan yang sepatutnya, bahwa glikolisis dan siklus Krebs tidak hanya menghasilkan 2 ATP pada tiap-tiap tahap ini. Keduanya juga menghasilkan sebenarnya mensenyawakan 10 NADH yang masing-masing dalam situasi ideal menghasilkan 3 ATP. Rantai transport elektron, dan keduanya juga melakukan pada molekul lain yang sangat mirip, yaitu FAD. Di sini dihasilkan FADH. Saya tahu semua ini rumit, saya akan membuat video pada kesempatan lain. Tapi hal penting pada respirasi sel adalah terjadinya proses pengambilan glukosa dan semacam pengepakan ulang energi pada glukosa, dan pengepakan ulang energi dalam bentuk sebagaimana disebutkan dalam buku teks 38 ATP. Bila Anda sedang belajar menghadapi ujian, ingatlah pada angka tersebut. Dalam kenyataannya angkanya memang lebih kecil. Energi juga akan menghasilkan panas. Sungguhnya sebagian besar akan menjadi panas. Tapi pada 38 ATP, prosesnya melalui 3 tahapan. Tahap pertama adalah glikolisis. Sini glukosa diurai menjadi 2 dan dihasilkan beberapa ATP. Namun hal yang lebih penting adalah dihasilkannya beberapa NADH yang nanti akan digunakan dalam rantai transport elektron. Lalu produk-produk samping itu akan diurai lagi pada siklus Krebs yang langsung menghasilkan 2 ATP. Juga dihasilkan banyak NADH. Dan semua NADH ini digunakan pada rantai transport elektron untuk menghasilkan sebagian besar mata uang energi kita, atau 34 ATP. Sekian.